Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa al-mujtaba al-muqtafa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita banyaknya kenikmatan, dan salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari pintunya, yang dari perantaranya kita bisa mengenal Allah, kita bisa sampai kepada Allah, kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Laulal wasithah la dhahaba kama qila al-mausud. Jikalau bukan karena perantara Nabi, maka tidak ada apapun itu, baik hidayah ataupun perantara wujudnya alam semesta. Karena dikatakan bahwa laulaka Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak ciptakan alam semesta. Sehingga diciptakan alam semesta adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung daripada kajian kitab Khashaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini masih tentang kekhususan salat, murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Apa itu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati, di surga, ya. Wa min khasaisis salati aidan, dan termasuk dari keutamaan salat juga, annaha, sesungguhnya salat tuhayyi'ul musalli wa tu'idduhu di murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, menyiapkan untuk orang yang salat untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Artinya orang yang melaksanakan istiqomah salatnya, maka itu bagian dari ciri-ciri ahli surga. Kenapa? Orang itu tidak akan mungkin bareng Nabi kalau tidak di surga. Ada orang yang disebutkan dia bareng Nabi tapi di neraka, ya, sedangkan Nabi adalah penduduk dan pembuka pintu surga. An Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata, kuntu akhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahari, saya di waktu siang saya berkhidmah kepada Nabi. Di waktu siang khidmah, tahu khidmah? Ya, kalau seorang santri, ada santri khidmah, gawenya di pondok itu apa, bantuin, apa kebutuhan pondok dia bantu, itu khidmah. Ya, apa dalam bahasa istilah kita apa selain khidmah? Ngawula bekti, ngawulo, ngabdi lah ya. Khidmah, mengabdi, ya itu ya. Jadi ini mengamalkan pada satu hadis yang dimana Sayyidina Athar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfa, saya adalah hamba kepada siapapun yang mengajarkan walaupun satu huruf. Kata Sayyidina Ali, saya itu hamba bagi siapapun yang ngajar walau satu huruf, saya hambanya. Artinya saya siap berkhidmah untuk yang mengajarkan saya satu huruf, itu Sayyidina Ali. Makanya tengok dulu orang yang rajin khidmah, ketika dia nyantri itu biasanya santrinya jadi barokah, ya. Santrinya barokah, yang tulus, yang punya hubungan rabithah, hubungan kuat dengan gurunya, maka disitulah kunci berkah. Nah, pinter apapun, kalau dia tidak punya rabithah kuat dengan guru, hubungan kedekatan emosional dengan guru, maka biasanya tidak ada berkahnya. Pinternya ya pinter, tapi tidak membawa barokah. Ini beda. Karena untuk ngaji agama itu harus ada barokah. Ya. Fa idza kana al-lailu
awaitu ila babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabittu indah. Apabila di waktu malam saya datang ke pintu Rasul dan saya menginap di sisi Rasul. Di siangnya khidmah mengabdi kepada Rasul, malamnya beliau bermalam di dekat Nabi. Fala azalu asma'uhu sallallahu alaihi wasallam yaqul, senantiasa saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbi. Jadi saya mendengar Nabi Muhammad itu membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbi. Hatta amalla, sampai saya merasa bosan. Sebenarnya bukan bosan, fitrahnya manusia terasa capek. Jadi kita jangan merasa begini, sholat misalnya ya, sholat sudah dapat berapa rakaat, ada perasaan bosan, pengennya cepat selesai, maka biasa Pak. Jangan merasa jangan-jangan saya ini munafik, ahli neraka ya tak? Masa ngaji saya ini ngantukan bawaan misal. Enggak, itu memang tabiat manusia. Dengar Quran, baca Quran dapat setengah jam lah bosan. Nah, siapa yang merasa gitu? Baca Quran setengah jam udah bosan, bawaannya pengen apa? Baring, rebahan. Nah, apalagi ada HP, pengen ini pegang HP, nonton apa, betah gitu HP dah. Jadi sahabat ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanallah, subhanallah, subhana rabbi, maha suci Allah, dia adalah Tuhanku. Sampai saya tuh dengar tuh sampai bosan. Bosan dalam artian apa? Sudah capek itu, nafsunya sudah capek. Sama kayak kita. Salat, kenapa? Salat itu diberikan waktu berjenjang-jenjang. Zuhur, nanti habis itu asar lagi. Waktunya paling 5 menit, 10 menit. Ngapa enggak dirapel jadi satu? Mulai dari maghrib sampai jam 9 enggak selesai-selesai salat. Mesti bosan. Mesti bosan. Dikasih jenjang waktu biar ingat sama Tuhan. Setelah itu kita bercengkrama dengan dunia. Kembali lagi salat lagi, ingat Allah lagi, cengkrama dulu biar enggak bosan. Memang begitu manusia ya. Jadi jangan merasa kita ini sebagai penganut setan ya. Gara-gara baca Quran sebentar dah bosan. Ngaji betahnya cuma 1 jam 2 jam, selebihnya enggak betah ya. Nah, pengen balik, pengen berhenti. Apalagi kalau ngaji ini sampai jam 8 Isya, sudah Isya. Kapan? Belum selesai juga. Nah, itu memang tabiat manusia. Au taghlibani aini fa anam, atau terkadang kata Rabi'ah, saya ngantuk, saya tertidur sampai dengan ketiduran. Nah, itu tabiatnya memang begitu, Pak. Kadang kita lagi asyik dengerin ngaji tidak sadar tidur kita. Ya, pernah gitu. Apalagi khutbah Jumat, wah rata-rata banyak lagi khutbah Jumat, ngorok kok. Mantap saya bilang ya. Karena orang lagi khutbah ini kan nampak ini orang mana yang tidur mana. Ada yang fokus, mungkin betul-betul fokus ya. Jadi ini memang manusiawi. Dulu kita ingat masa-masa dulu belajar di pondok juga sama. Belajar gitu kadang sampai jam 10 jam 11 itu kadang tidur. Ya. Faqala yauman, maka suatu hari Kanjeng Nabi berkata, ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, salni fa'atiyak, mintalah kepadaku aku kasih. Nabi dermawan ya Pak, kamu nak minta apa aku kasih. Sekarang tidak, orang semuanya ngaku susah ya sekarang. Nabi tidak Pak, Nabi minta kepada saya nanti aku beri. Kau minta apa aku kasih. Mau sekarang orang ngakunya susah, ngakunya melarat, ngaku sama kawan, aduh susahnya. Padahal beras di rumah masih banyak. Ngakunya susah ya sudah, tidak usahlah perlu diakui lah, menang lah, tidak. Salni fa'atiyak, mintalah kepadaku aku akan beri, kata Rasul. Faqultu anzirni hatta anzur, wahai Rasul sebentar, kasih saya waktu sampai aku berpikir dulu, kata Rabi'ah. Ngapa nak dipikir lagi? Kenapa? Dilihat mana yang lebih utama harus diminta kepada Nabi, gitu Pak. Kalau kita ada orang ngomong, kamu mau minta apa saya kasih, kira-kira apa yang kita minta? Apapun boleh kita minta. Minta apa kira-kira? Mau minta apa? Yang belum nikah minta bini ya. Itu kalau lanang enak, kalau cewek minta laki.
minta yang soleh. Apalagi yang butuh kendaraan, minta apa? Saya kasih. Minta kendaraan. Nah, apa yang dipikir itulah yang diminta, yang dihajatkan. Ya tak? Beliau Rabi'ah mengatakan, "Anzirni hatta anzur." Sebentar, kasih saya waktu sampai aku berpikir dulu. Wa tadzakkartu anna dunya faniyatun munqati'atun. Saya ingat dunia ini sirna, munqati'ah, bakal selesai. Jadi dikasih satu permintaan sama Nabi, ya dia nggak mau sembarangan mau minta apa. Seandainya dia mau minta onta, minta kuda, dikasih sama Nabi. Karena zaman itu, kalau sekarang Islam sekarang punya kuda itu, apalagi kalau kuda yang warna merah apa itu, wah itu kalau sekarang itu ya Pajero, Fortuner gitu ya, kendaraan-kendaraan mahal. Saya ingat bahwa dunia itu sirna, faniyah. Jadi ingat kalimat yang digunakan sama Rabi'ah apa? Faniyatun. Dalam istilah makna faniyah itu sekarang sirna, sekarang tidak ada. Jadi bukan nanti tidak ada, Pak. Ingat-ingat nih, Pak ya. Dunia itu faniyatun. Apa makna faniyatun? Dunia itu sekarang sirna, sekarang tidak ada. Karena menggunakan kalimat dalam istilah bahasa Arab isim fa'il. Isim fa'il itu tidak menunjukkan masa lalu atau masa akan datang. Kalau kita ngomong bahasa ilmu nahu, masa lalu fi'il madhi, masa sekarang, masa akan datang mudhari'. Yang tidak pakai masa artinya sekarang itu isim fa'il. Isim fa'il itu artinya ya sekarang. Kalau dikatakan dunia itu saat ini sirna, artinya memang sirna. Loh, bukannya kita nampak dunia, iya engkau nampak, tapi engkau nampak bukan pada hakikatnya. Saya kasih contoh, Fata Morgana. Kita sering tahu istilah Fata Morgana, Pak? Hah? Fata Morgana tahu? Fata Morgana itu terlihat ada padahal tidak ada. Bayangan, sepertinya ada, nyatanya kita cari tidak ketemu. Kita tengok di jalan yang lurus, di waktu terik matahari, kita lihat dari kejauhan kayak ada air. Kalau orang di gurun pasir itu sering itu, lagi berjalan di gurun pasir, tengok, oh sana ada air tuh, jelasnya tuh ada air, dicari deket tidak ketemu. Ternyata tadi hanyalah pantulan cahaya matahari yang memantul di antara pasir-pasir sehingga menimbulkan efek seperti ada air. Nah itu, Pak. Nah dunia itu Fata Morgana. Kenapa? Kita mencari sesuatu, kayaknya itu seneng, kayaknya itu enak. Sudah kita dapatkan, tidak kita dapatkan kebahagiaan itu. Betul lah, Pak? Betul. Apa coba sebutkan? Satu kebahagiaan dunia yang ketika engkau angankan sebelum kita dapatkan, pas kita sudah dapatkan, kita merasa bahagia sebahagia bayangan yang kita bayangkan sebelumnya. Apa coba? Orang kalau belum nikah, bujang atau gadis, wah kayak enak nih ya, nikah pasti nanti begini, ngaji bareng. Sudah jalani seindah itu kah? Hah? Yang sudah nikah pasti ketawa. Semua begitu. Apalagi sudah nanti punya anaknya, sudah banyak cucu, sudah punya cucu. Keindahan suami tidak akan seperti yang kita bayangkan seperti dulu sebelum nikah. Dulu sebelum nikah, pokoknya aku pengen cepat nikah, aku sudah tahan, aku tinggal di rumah sama orang tua, pengen tinggal sama suami bela. Sudah tinggal sama suami, apakah mendapatkan kebahagiaan? Enggak, Pak. Makanya itu yang disebut Fata Morgana. Paham enggak? Bayangan dalam pikiran saya harus punya rumah gedung besar. Seolah-olah rumah gedung besar itu akan bahagia, akan sangat senang di dunia. Sudah didapat, apakah bahagia? Lalu mana bahagia yang engkau harapkan dan mana kebahagiaan dunia yang engkau cari? Tidak ketemu, Pak. Dikejar, sudah sampai ke tujuan, loh, saya tidak dapat apa yang saya cari-cari. Dari harapan ini tidak ketemu. Itu yang disebut dengan ad-dunya faniyatun, dia sirna saat ini. Paham kira-kira maksudnya? Kayak ada, setelah kita capai ternyata tidak ada. Biasa, tidak ada yang istimewa.
Nah, gitulah dunia. Sehingga kata Rabi'ah, wa tadzakartu anna dunya faniyatun munqati'atun. Dan saya ingat bahwa dunia itu sirna saat ini, munqati'ah, pasti akan habis. Akan ada saatnya kita terputus dari seluruh kenikmatan dunia yang menipu daya. Apa yang diminta sama Rabi'ah setelah tahu bahwa dunia ini sirna? Faqultu ya Rasulullah, saya bertanya, wahai Rasulullah, as'aluka an tad'u Allah an yunjiyani minan nar wa yadkhilani al-jannah. Wahai Rasulullah, saya meminta kepadamu engkau mendoakan kepada Allah supaya Allah menyelamatkanku dari neraka dan memasukkanku dari ke surga. Ini Pak permintaannya Pak, sahabat yang minta begini. Semacam kamu ada satu permintaan yang akan saya pasti berikan. Apa permintaan? Mikir kita panjang, mana yang paling menguntungkan kita, mana yang menguntungkan kita, itulah yang kita minta. Oh, ternyata keberuntungan manusia itu saat ketika dirinya bebas dari neraka dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Itu keberuntungan yang sebenar-benarnya untung. Ini Pak. Oh, sekarang kita tidak bisa dapatin angan-angan dulu, sudah tidak usah terlalu sedih, tidak usah terlalu kecewa. Kenapa? Sejatinya saat ketika engkau sudah mati-matian mendapatkan, maka setelah engkau dapat, engkau hanya terbebani, engkau tidak menikmati. Ingat ini, engkau hanya terbebani, tidak menikmati. Itu dunia, mesti begitu sifatnya. Ya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah diam. Tsumma qala, kemudian Kanjeng Nabi bertanya, man amaraka bihadza? Siapa yang menyuruhmu untuk meminta ini wahai Rabi'ah? Kok pinter mintanya luar biasa. Kirain bakal minta kuda, minta ternak, minta istri, minta apa gitu ya. Karena Nabi itu kalau ngomong saya minta istri ya Rasul dicarikan. Kalau sudah Nabi ngomong kamu nikah sama dia, orang semuanya mau. Oh, ini Nabi yang nyuruh. Perintahnya dari Allah, pemilik alam semesta. Paham ya? Man ma amarani bihi ahad. Lalu kata Rabi'ah, wahai Rasul, tidak ada seorang pun yang menyuruh saya untuk meminta ini wahai Rasul. Walakinni alimtu, akan tetapi saya yakin, saya tahu betul, anna dunya munqati'atun faniyatun. Sesungguhnya dunia itu munqati'ah, dia sifatnya terputus, sifatnya sirna. Wa anta minallah bil makan alladhi anta minhu, dan engkau memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Fa ahbabtu an tad'u wallaha li, lalu saya senang bahwa engkau mendoakan Allah untuk diriku. Engkau punya kedudukan di sisi Allah, saya berharap kedudukan itu engkau mensyafaati diriku untuk bisa dilepaskan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni fa'ilun, ya bahasanya ya nanti saya doakan. Fa'inni, tolonglah diriku kata Rasulullah, ala nafsik, terhadap dirimu, bi kathrati sujud, aku doakan tapi kamu harus banyak sujud juga ya. Kiai, aku nih pengen masuk surga, kamu sholat enggak? Enggak Kiai. Paham? Misalnya ada orang nih, Ustaz tolong doakan saya jadi ahli surga. Iya nanti doakan. Kamu sholat enggak? Enggak. Kata kunci masuk surganya sholat Pak. Nah, kata kunci masuk surganya sholat. Nabi SAW bersabda, fa'inni, tolonglah diriku, ala nafsik, untuk dirimu, bikathrotis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Memperbanyak sholat. Kalau banyak sholatnya mesti dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ngapa kok mesti sholat? Karena sholat ini adalah ibadah simbol penghambaan. Semulia-mulia kepalamu engkau taruh paling bawah saat sujud ya tak? Kita ini kepala kita tidak mau dipukul orang lain, dipegang-pegang, kata orang Jawa tuh dijenggung, dulu kalau waktu masih SD apa dijenggung marah aja. Tuh jenggung tuh gini, oh ini bengak nian, oh marah nih. Ada orang Indonesia di Mesir, kepalanya dipegang Pak, langsung ditinju orang Mesir. Luar biasa orang kita nih, kecil-kecil cabai rawit.
Orang tuh mungkin biasa megang kepala satu sama lain ya. Kita tidak biasa, ini kepala ini mulia. Tapi saat sujud kita taruh mana? Paling bawah. Lebih rendah dari bahkan kemaluan kita, Pak. Nah, ini sujud, menghamba, menunduk di hadapan Allah. An Rabi'ah bin Ka'ab annahu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Saya bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya mendatangi Rasulullah dengan air wudu dan air untuk menunaikan hajatnya Rasul. Faqala li sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salni, mintalah kepadaku." Faqultu as'a. Ini riwayat lain. Kemungkinan ini di kesempatan yang lain ya. Mintalah kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Faqultu, lalu kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta bisa bersama dengan dirimu di surga. Wah, ini mintanya tidak sembarangan. Masuk surga pun bareng Nabi, yang kelas surganya paling tinggi. Kelas itu tingkatannya Pak tinggi, banyak. Sampai orang tuh nanti dangak, ketika orang itu dimasukkan ke surga, dia dangak akan melihat orang yang di atasnya. Ketika melihat ada orang di atasnya yang lebih tinggi makamnya, dia menyesal. Ngapa saya dulu tidak banyak amal kayak dia, sehingga saya bisa punya tempat seperti dia. Yang di atasnya pun dia melihat yang di atasnya, sama nengok ke atas. Ngapa saya tidak sebanyak itu amalnya, saya bisa membersamai ataupun lebih tinggi dari itu. Paham ya? Ini nanti mohon maaf saya katakannya, majelis orang yang hadir begini, nanti jikalau Allah mentakdirkan kita sebagai ahli surga dan orang yang tidak hadir majelis, walaupun dia tahu di sini ada majelis tapi tidak hadir, lalu melihat sama-sama jadi ahli surga, melihat tempat orang-orang yang dulu ngaji ternyata lebih tinggi, nyesel. Apa yang diinginkan? Saya dulu ya Allah ngapolah dulu punya kesempatan sehat badan untuk bisa hadir ke Masjid Nurul Huda, padahal tidak kata masalah. Tidak ada kesibukan, ngapa saya tidak bisa sempat hadir duduk. Padahal orang tuh yang ngaji tidak paham juga, cuma duduk be, ngangguk-ngangguk be. Tapi kok surganya tinggi nian ya Allah. Loh ya serius ini Pak. Sesaat duduk di majelis ilmu ini, Masya Allah. Itu orang nanti cemburu semua, nyesel semua, ngapa tidak ikut. Karena orang di majelis ilmu ini paham tidak paham, dicatatnya sama. Yang paham bonus lah ilmunya untuk amalan. Bisa duduk dengan niat yang tulus dapat. Bahkan kalau orang datang tidak niat tulus pun masih dapat. Walaupun niatnya apa? Itu nak nagih hutang ke kawan, kebetulan waktu lagi ngaji. Inilah kesempatan saya bisa nagih hutang ini. Datang dia di majelis, dengerin pengajian, pahalanya sama. Dapat ampunan. Pengen balik ke dunia, pengen ngulang. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu ya Rasul membersamaimu di surga. Wah, makom tinggi Pak. Ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala awa ghaira dzalik. Lalu Kanjeng Nabi bertanya lagi, adakah yang lain? Ada lagi tak yang lain? Huwadza, sudah itu ya Rasul. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari permintaan bahwa saya bisa masuk surga bersamamu. Tidak ada lagi yang lebih tinggi Pak. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu? Tidak ada lagi. Surga bersamamu ya Rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Lalu bagaimana caranya supaya dapat fadilah keutamaan doa? Banyak sujud biar kita dapat keutamaan fadilah doanya para orang-orang soleh. Sering enggak kita itu didoakan orang-orang soleh? Allah maghfiril Islam wal muslimin minal mu'minin wal mu'min, ampuni muslim musliman mu'minin mu'minat, gitu tak? Ya Allah berikan kemudahan. Syaratnya satu, kalau mereka sholat mereka dapat bagian dari doa itu. Kalau tidak sholat sulit Pak, terpental. Ya terpental. Karena syarat untuk dikabulkan doa satu, taubat. Makanya kalau kita mau minta doa kepada siapapun, satu hal yang harus kita amalkan, taubat dulu kepada Allah. Karena maksiat itu hijab terbesar dari doamu akan dikabulkan. Makanya kita ngomong ada 124.000 wali. Ya, 124.000 saat ini gawenya
doakan umat Nabi Muhammad, kesibukannya doakan umat Nabi Muhammad, doakan terus umat Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok kita ini kok begini-gini saja, tidak ada perubahan, tidak dapat barokah doanya para wali? Karena kita sendiri menghijab diri dengan dosa, melalaikan sholat. Wajah Nabi Fatimah radhiyallahu anhu qala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta an talqani fa'akthir sujud, jika engkau ingin bertemu denganku perbanyaklah sujud, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin berjumpa denganku, ingin menemuiku di mana, di surga nanti, perbanyak sujud, perbanyak salat. Karena orang yang banyak salatnya dia niru perilaku Nabi. Nabi itu orang yang paling banyak sujudnya, yang paling banyak salatnya, ya. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli sujud. Amin amin ya rabbal alamin, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Pak? Ini jam berapa Isya? Maghrib. Hah? 20 menit, masih 20 menit, masih lama. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita sambung. Kalau ada kita jawab pertanyaan. Alhamdulillah paham semua di sini, alhamdulillah. Ru'yatu Rabbil Azzah, ya, melihat Allah Rabbul Azzah. Wa min fadail salati fil musalla, dan keutamaan salat pada orang yang salat, annaha tuqawwi isti'dadahu li ru'yati Rabbil Azzati jalla wa ala. Sesungguhnya salat itu menguatkan untuk persiapan diri melihat Allah Azza wa Jalla, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia. Ja'an Jarir radhiyallahu anhu qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhara ilal qamari, lalu kanjeng Nabi melihat ke bulan, lailatan pada satu malam, wa fi riwayatin lailatul badri, pada satu riwayah mengatakan pada malam Lailatul Badar, pas lagi terang benderang, ya, tanggal 14 atau 15. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudamuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana seperti kalian melihat qamar, bulan ini, yang kalian tidak akan berhempit-hempitan dalam memandangnya, semua dalam makomnya masing-masing. Artinya apa, Pak? Melihat Allah itu bukan melihat batas. Terus pokoknya gini bela, yakin melihat Allah, yakin. Caranya gimana? Allah yang tahu, dan nanti kita tahu di akhirat. Ingat, melihat bukan begini, Pak. Yang kita lihat begini adalah melihat benda. Allah bukan benda. Jadi jangan dibayangkan Allah itu suatu zat nanti besar duduk di mana kita nengok begini. Itu benda, itu jisim. Ini syirik ini, Pak, menyekutukan Tuhan. Karena ingat, makna mensekutukan Tuhan tidak hanya sebatas kita mengatakan ada Tuhan lain selain Allah, enggak. Bukan hanya ini patung ini Tuhan, ini matahari ini Tuhan. Bukan hanya itu makna mensekutukan Tuhan. Dengan mengatakan Allah sama dengan makhluk, itu bagian dari makna mensekutukan Tuhan. Paham, Pak? Baik dalam pikiran atau dalam lintasan. Makanya ada pernah orang yang ngomong gini, kadang-kadang saya tuh susah khusyuk sholat. Sudahlah, cara saya khusyuk kadang-kadang saya bayangin Tuhan di depan saya ini. Kadang orang tuh kalau nengok lafzul jalal Allah itu sholat di depannya, itu seolah-olah dia sedang menghadap Tuhan. Itu berhala itu. Engkau nyembah berhala. Allah bukan huruf, Allah bukan tulisan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apa. Kullu ma khatara bibalika fallahu mukhalifun lidzalik. Apapun yang terlintas di pikir kita, Allah tidak sama dengan itu.
Entah itu warna, entah itu putih, yang terang begitu. Usai melihat Tuhan semalam, nengok cahaya putih besar, itu makhluk, Pak. Allah tidak begitu. Yang terlintas di benak pikir kita tentang Allah, Allah tidak begitu. Sudah selesai urusan. Yang jelas kita harus yakin kita akan melihat Allah di akhirat. Bagaimana cara melihatnya? Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu bagaimana nanti memampukan kita untuk menatap Allah. Kita cuma punya keyakinan kita akan melihat Allah. Kenikmatan yang tidak ada lagi kenikmatan di atasnya. Lebih dari nikmat apapun yang kita bayangkan, melihat Allah. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan ini, yang kalian itu tidak berdesak-desaan dalam memandangnya. Semua pada makomnya masing-masing melihat Allah. Karena beda nanti makomnya Nabi melihat Allah setiap saat. Makomnya wali di jeda waktu sedikit. Orang awam yang ahli syurga melihat Allah, tapi ya mungkin sebulan sekali, setahun sekali gitu ya, dalam kurun waktu. Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-'asr wal fajr, faf'alu. Jikalau kalian mampu untuk supaya kalian itu tidak dikalahkan menjalankan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari, yang dimaksud adalah asar sama subuh, maka lakukan subuh sama salat asar, jangan sampai ketinggalan salat. Summa qara'a, kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Banyak tasbih di waktu asar dan di waktu ketika sebelum tenggelamnya matahari, terbitnya matahari. Wa qawlu la tudamuna yuramu khafafan min ad-daimi ay la yanalu ahadukum daimun wala hirmanun bal kullukum tarawna rabbakum, kalian semua akan melihat Tuhan kalian, wa yurwa musyaddada fawayan wil izdiham, artinya tidak bersempit-sempitan ya, menengoknya tidak bersempit-sempitan. Wa qala al-allamah al-Khattabi, al-allamah Imam al-allamah al-Khattabi berkata, hadza yadullu ala anna ar-ru'yata qad yurja nailuha bil muhafadzati ala hataini salataini. Ini menunjukkan bahwa melihat Allah itu bisa diharapkan untuk didapatkan di akhirat dengan menjaga dua salat ini, salat subuh sama salat asar. Karena memang dua salat ini yang banyak orang melalaikan, ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Hafidz bin Hajar berkata, wa qad istashhadu lidzalika ma bima akhrajahu Tirmidzi min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna adna ahlil jannati manzilatan, sesungguhnya serendah-rendah ahli surga kedudukan di akhirat, lama yanzuru ila jinani wa azwaji wa na'imi wa khadami wa sururi masirata alfi sanatin. Sesungguhnya serendah-rendah derajat ahli surga, kedudukan ahli surga yang paling rendah. Apa yang paling rendah? Paling manggai, Pak. Siapa itu? Lama yanzuru ila jinani, yang mereka orang yang melihat kepada kebun-kebunnya dan melihat kepada istri-istrinya. Istrinya banyak, bidadari-bidadari disiapkan. Jadi yang di dunia tidak sempat poligami, Pak, yang penting jadi ahli surga, banyak bininya, Pak. Yang di dunia tidak sempat poligami, tenang, di surga bidadari. Ibu-ibu yang belum sempat beli tas Hermes, tenang, nanti 1000 kali lipat mahal dari Hermes. Jadi sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Kenapa ibu-ibu ini tidak ada istilahnya bidadara yang dijanjikan? Walaupun kalau ditanya apakah bisa seorang perempuan meminta bidadara, walaupun tidak tahu bidadara itu ada apa enggak, kalau mau Allah kasih. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, mereka dapat apapun yang mereka harapkan. Mereka ngarapin apa? Dikasih.
baru terlintas dikasih. Makanya tidak apa-apa susah di dunia, yang penting jangan susah di akhirat. Kunci Pak. Susah di dunia tidak apa-apa, yang penting di akhirat jangan susah. Akhirat dunianya susah, akhirat susah. Ya naudzubillahi min dzalik. Wa na'imihi, dan melihat nikmat-nikmatnya. Serendah-rendah ahli surga kedudukan siapa? Orang yang melihat kepada kebun-kebunnya. Nanti orang itu punya istana, melihat kebun, di situ semua banyak istrinya, 40.000, 70.000, 70.000 punya pembantu 70.000. Satunya 70.000, 70.000 kali 70.000 berapa? Kalilah dewek lah. Wa khadamihi, dan punya pembantu. Ya mestilah kalau istana besar pasti punya pembantu, enak. Ndak enak juga kita rumah besar kita dewek yang kerja. Kamu dibodohi dengan duniamu. Kamu ditipu daya oleh duniamu. Khodamnya harus banyak, pembantunya harus banyak. Dikasih khodam. Sepanjang istana. Wa sururihi masirata alfi sanatin, yang dimana luasnya itu perjalanan 1000 tahun. Punya istana yang luasnya 1000 tahun perjalanan, Pak. Sini sampai mana Pak istana kita, Pak? Dunia kalau berjalan berapa bulan? Setahun mungkin ya, keliling dunia ini kalau berjalan setahun tembus tak? Enggak ya, 2 tahun, anggap 2 tahun. Ya sudah, berarti kalau 2 tahun berarti kalau perjalanan 1000 berarti berapa luasnya bumi ini istana kita ya? Berapa? 500 bumi ini digabung jadi satu istana buat kita. Semuanya isunya bidadari, pembantu, kenikmatan, kebahagiaan. Mau menggadaikan dunia yang kayak gini yang kalian tahu susahnya, mau digadaikan? Gadaikan yang di sana itu mau? Jahil. Jangan bodoh kita. Jangan bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Ditipu daya dunia yang tahu kita dari dulu dikhianati, Pak. Ya, sadar kalau kita dari dulu dikhianati dunia. Siapa yang khianati? Allah yang menguji, karena Allah ingin menjadikan kita benci kepada dunia sehingga Allah menanamkan kecintaan kita ibadah dan cinta kepada akhirat. Orang kafir tidak begitu, Pak. Dibikin dunianya sukses biar makin cenderung hatinya kepada dunia. Itu buka usaha kaya, sukses, bikin pabrik puluhan ribu hektar sawah, puluhan ribu sawit. Kita mana, Pak? Dari dulu pengen punya sektor, susah punya. Ya, ini gagal, ditipu orang, gagal lagi, tipu orang lagi, bangkit lagi, gagal lagi, sampai mati begitulah, Pak. Apa? Allah ingin memberitahu, mengajarkan, menanamkan dalam hati. Hanya kepada Allah lah tempat kita menyandarkan seluruh harap dan cinta, biar hati kita tidak condong kepada dunia. Baik tak Tuhan kalau kayak gitu, Pak? Baik, diselamatkan kita. Orang susah kan begitu, Pak. Selalu hatinya itu tersandar kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, saya butuh ini ya Allah. Tapi kalau sudah cukup semua, Pak, dikasih sehat, dikasih kaya, tidak akan nyebut nama ya Allah, tidak mau hadir di majelis ilmu, Pak. Yang hadir di majelis ilmu kan orang-orang susah, Pak. Ya, kita susah semua ya, Pak. Orang-orang susah, alhamdulillah, kenikmatan. Ya, Allah cinta kepada hambanya ya. Bayangin. Wa akramahum 'ala Allah ta'ala man yanzuru ila wajhi ta'ala ghudwatan wa 'ashiyatan, dan Allah memuliakan mereka untuk memandang kepada Allah di pagi dan petang. Sudah punya istana, punya bidadari yang banyak, punya istri, punya pembantu, apapun kebutuhan diberikan sama Allah, itu serendah-rendah. Bagaimana kalau makom yang tinggi? Bagaimana kalau makom itu tinggi? Lalu dapat memandang Allah di pagi dan waktu petang. Ya, di pagi dan waktu
datang. Tsumma qara'a, kemudian membaca, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah saat itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya memandang. Memandang Tuhan Rabbul Izzah yang selama ini kita selalu sujud di hadapannya, tidak pernah kita lihat. Selama ini kita menyebut namanya, tapi kita tidak pernah mendengar secara langsung. Selama ini kita selalu diberi nikmat kepadanya, tapi kita tidak pernah tahu siapa yang memberi ini. Dan nanti di akhirat kita akan melihatnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu hadzal hadits rawahu aidan al-Imam Ahmad wa Ibnu Abi Dunya mukhtasara, illa annahu qala fi riwayati qala sallallahu alaihi wasallam inna afdhala ahli jannati manzilatan man yanzuru ila wajhillahi ta'ala kulla yaumin marrataini. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seabdal-abdal ahli syurga kedudukannya adalah orang yang dapat menatap Allah setiap hari 2 kali. Allahumma rzuqna nadrata wajhillahi ta'ala. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami memandang wajahmu, memandang keagunganmu ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ya, kalau ada pertanyaan. Ustaz, mau tanya Pak. Ya Pak. Nggih. Kalau kita berwudu, kalau airnya tuh kalau mengalir kita jalan lagi hukumnya Mustakmal. sama. Airnya sudah dipakai. Iya, jadi kan itu kan di apa tuh kan anjuran air itu tuh mengalir kan. Iya. Nah, mengalir kalau kita lewat nijek ini nih hukumnya apa namanya itu? Apa tuh Pak kira-kira? Haram tidak, Pak? Enggak ada. Jadi air mustakmal itu, definisi air mustakmal artinya air yang digunakan bekas basuhan wajib, baik itu mandi wajib atau berwudu. Basuhan wajib ya. Kalau basuhan sunnah enggak. Apa basuhan sunnah? Basuhan yang kedua, ketiga. Kalau basuhan wajib yang pertama. Jadi yang pertama itu yang mustakmal. Apa definisi mustakmal? Mustakmal adalah air yang suci tapi tidak bisa menyucikan. Suci pada zatnya. Artinya apa? Kalau kita sudah wudhu, air kaki kita kesentuh air mustakmal, ya tidak masalah. Karena dia bukan air najis. Yang bahaya tuh kalau air najis. Kenapa saya katakan kemarin kalau di WC kita pakai sendal? Biar apa? Karena bukan masalah air mustakmalnya. Karena namanya WC itu tempatnya orang pipis. Sudahlah, pipis tuh muncrat kemana-mana Pak. Tengoklah coba kalau di kloset tuh taruh kertas. Pipislah di situ, mesti ada naik ke atas. Itu dah. Yang kita hindari itu. Mendingan zaman dulu orang enak bikin lubang besar, bikin lintang kayu turun langsung ke bawah, tidak sampai ke atas sudah. Sekarang ini memang Allah berikan kemudahan ya, WC-nya di dalam kamar, WC-nya di rumah, cuman jaga kesuciannya juga harus lebih ekstra. Zaman dulu orang ke WC jauh sana, jadi nggak masuk najis kemana-mana. Sekarang dalam rumah itulah Pak. Anak kencing, cebok, tidak cebok lagi, pipis itu cebok langsung ke kamar, langsung naik spring bed. Nah, coba tengok sejarah kita diinjek-injeknya, susah tidak tuh? Susah. Zaman dulu tidak begitu, orang ke WC belakang rumah, mesti sudah cuci kaki dari WC baru ke rumah zaman dulu. Sekarang tidak begitu, di belakang rumah, dalam rumah itulah WC-nya. Anak-anak kencing dulu langsung lari lagi tempat ini. Wis pokoknya lantai ini penuh dengan najis hukmi. Memang kita tidak bisa melihatnya, cuman secara hukum ada najisnya. Makanya saya sarankan untuk biar mudah pakai sendal. Untuk apa? Yang pertama, menjaga kesucian. Yang kedua, bersih juga kaki. Yang ketiga, tidak kena rematik Pak. Betul tak? Rematik ini sumber penyakit di telapak. Zaman dulu sehat-sehat karena orang tidak pakai sendal jalan.
ya dia selalu kena ini titik-titik sarafnya ya, dipijit ya. Zaman sekarang ngurangi rematik, pakai sendal di rumah, habis dari WC pakai sendal. Kalau pakai sendal bersih, tapi jangan sendal dari luar. Sendal di luar biarlah, ada khusus sendal rumahan yang ketika dari WC kita naik sendal itu, lalu pas mau sholat ambil sajadah, bentang sajadah, naikkan kaki kita ke atas sajadah. Tidak susah, tidak susah. Daripada kita harus jaga pel, kalau ada najis gitu gimana cara nak ngepelin, susah nian Pak, repot. Apalagi rumah kita nih tempatnya itu tidak ngalir airnya, rata-rata rumah ketutup begini, sudah tutup rapat dengan dinding. Mau buang air itu tidak bisa, airnya balik lagi situ lah airnya. Mau lari kemana? Ya di rumah pakai sendal, dari WC pakai sendal, lebih mudah. Sendal khusus, sendal swallow itu loh. Tapi tidak usah pakai untuk keluar, pakai di rumah. Kaki bersih, tidak terjaga dari najis dan terbebas dari rematik insyaallah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis pada malam hari ini. Siapapun yang hadir pada malam ini, Allah berikan ketenangan, Allah berikan terang hati dan pikirannya, Allah berikan kemudahan urusan dunianya, dan Allah berikan kekhususan dapat melihat Allah di akhirat dan membersamai Nabi Muhammad SAW di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana hadhi bi asrar suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.